Shalom, selamat pagi semuanya ya, Bapak Ibu, Saudara, teman-teman semuanya. Tentunya kita pagi hari ini semangat ya. Dan sesuatu yang paling menarik di dalam saat kita kompak, saat kita ngobrol sama orang-orang, sama teman maupun sama teman-teman kompak kita, adalah masalah hubungan ya, Bapak Ibu semua. Mau hubungan suami istri ya kan, ngomongin istrinya, ngomongin suaminya, hubungan dengan anak juga ya kan, ngomongin aduh anak saya nih pinter banget ya kan, dapat beasiswa segala macam, dia baik sama orang tuanya, atau sebaliknya ngomongin relasi dengan anaknya yang buruk, yang tidak baik. Jadi masalah relasi adalah masalah yang menarik untuk kita bicarakan sama-sama. Di Equip Kompak pagi hari ini pun kita akan bicara soal hubungan, hubungan suami istri, hubungan dengan anak, itu semua terkait. Dan yang paling-paling jarang kita bicarakan mungkin di kehidupan kita, hubungan kita sama Tuhan pun jarang sekali mungkin, ya asal lewat-lewat aja ya kan. Yang seru-serunya hubungannya yang dengan istri, dengan suami, atau dengan anak. Tapi kita pagi hari ini akan membicarakan ketiga hubungan itu di dalam kehidupan keluarga kita. Dan jangan lupa Bapak Ibu, saudara, suaminya yang lagi nuntun sepeda itu tolong dijegat dulu di jalan atau di pintu gerbang, suruh, stop, ikut dulu, ikut kompak pagi hari ini. Atau yang lagi mau nongki-nongki ngopi, ya tolong di stop dulu, kopinya tolong diambil, ya kita sama-sama ikut kompak pagi hari ini. Jadi sangat seru sekali dan menarik sekali pagi hari ini. Dan pagi hari ini kita juga akan dilayani oleh Kak Yusuf Ho, yang banyak sekali juga memuridkan saya di dalam berbagai macam lah, terutama dalam hal keluarga. Kak Yusuf, selamat pagi Kak Yusuf. Ya, selamat pagi Rian, selamat pagi buat Bapak Ibu semuanya. Oke, langsung saja Kak Yusuf, silakan kita mulai pagi hari ini. Thank you. Yuk mari kita buka dalam doa dulu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak, kami bersyukur Tuhan karena kami sadar kalau kami bisa bertemu walaupun secara Zoom ini Tuhan, ini atas kehendak-Mu. Allah Roh Kudus, kami izinkan Kau bekerja secara penuh Tuhan buat hidup kami, buat saya yang menyampaikan sharing, juga buat semua teman-teman yang mendengarkan, dan bahkan kami serahkan semua gadget, semua alat yang kami gunakan, wifi, internet Tuhan, supaya dalam waktu yang ada Tuhan, kami bisa memahami isi hati-Mu buat setiap kami. Kami serahkan Tuhan waktu ini dalam tangan-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita sungguh bersyukur ya karena kita berada di sebuah jemaat yang menyediakan fasilitas ya. Kalau saya bilang ini kita perlu bersyukur loh, karena enggak semua jemaat ya benar-benar melengkapi jemaatnya dengan hal-hal yang sangat penting yang harus dimiliki di masa akhir zaman ini. Tentu Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti mulai dari Pak Jeff sama Bu Enet menyampaikan tentang soal LGBT 2 kali pertemuan, saya percaya itu sangat memberkati. Kemudian juga Pak Elcit ya dengan Return to Eden, bagaimana kembali kepada pernikahan sesuai dengan desain semulanya Allah, saya percaya itu memperbaiki standar kita. Kemudian juga pada saat minggu lalu, kita dibagi 2 sesi, ada sesi pria dan sesi wanita, di mana kita diingatkan kembali bahwa kita bukan cuma sekedar manusia, tapi kita ini adalah pria, kita ini adalah wanita, yang masing-masing Tuhan punya rencana khusus untuk rencana abadinya Allah. Ya, nah saya akan mulai ya pagi ini dengan secara singkat aja untuk memberikan sebuah gambaran ya, bahwa sebenarnya apa yang kita alami ini dalam sebuah desainnya Allah, desain yang sangat besar ya. Tentu kalau kita sering mendengar khotbahnya Pak Lukas seringkali mengingatkan kita akan hal ini. Dan saya rasa ini sangat penting. Saya mau gunakan waktu beberapa saat untuk merefresh ya. Saya akan share screen dulu. Oke. Ya. Sudah terlihat? Udah ya, oke. Nah, jadi
Pertama, hari-hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian sejak pandemi dan kita mulai memasuki di Jakarta sudah masuk level 1 ya, dan juga beberapa daerah lain ya. Coba kalau kita ingat rasanya waktu ini cepat sekali, betul ya? Rasanya kita baru kaget-kaget harus pakai masker, ya, kaget-kaget kita harus banyak di rumah, ya. Sekarang kita balik kaget-kaget karena harus tidak banyak di rumah, karena udah banyak semuanya onsite ya. Semua orang yang kerja di kantor rata-rata sudah harus berkantor di onsite ya. Kenapa? Karena waktu ini sangat cepat. Jadi ayat yang ditulis oleh Daud ini sangat baik untuk kita sungguh-sungguh pegang. Karena adalah sebuah bentuk doa, ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu Saudara sekalian mau bijaksana? Ayo kita benar-benar bijak, supaya kita tahu kita sedang ada di hari apa. Nah, kenapa kita harus bijak ya? Matius 24 ayat mengingatkan bahwa memang akhir zaman ini, itu banyak Mesias palsu, Nabi palsu, sudah ditulis, Yesus yang ngomong ini. Mereka akan bikin tanda, segala macam yang heboh-heboh, tujuannya apa? Untuk menyesatkan. Ya. Menyesatkan semua orang pilihan, dan juga menyesatkan semua manusia. Pertanyaannya, apa yang disesatkan? Yang disesatkan ini, tujuannya, rencana Allah itu. Ya, kalau kita ingat maksud abadi Allah yang para penatua sering sampaikan, inilah yang mau disesatkan. Rencana bagaimana manusia, gerejanya dipakai Tuhan untuk menguasai bumi dan memenuhi bumi dengan kemuliaannya. Ini yang mau disesatkan. Nah, bagaimana caranya? Jangan lupa, iblis itu cirinya satu, dia bapa pendusta. Dia akan selalu menggunakan dusta untuk menyesatkan. Ya. Jadi agendanya cuma satu di dalam segala hidup kita, yaitu iblis berusaha menyesatkan dengan dusta. Yang disesatkan itu apa? Yang disesatkan tentu adalah firman Tuhan. Pribadi Allah, gambaran Allah dalam hidup manusia, itulah yang disesatkan. Nah, lihat gambar ini. Seorang anak, ya, mungkin orang tuanya adalah orang Kristen, bahkan mungkin hamba Tuhan. Bahkan mungkin kedua orang tuanya adalah sama-sama hamba Tuhan. Setiap hari mungkin anak ini selalu mendengar pujian. Setiap hari mungkin anak ini selalu harus mendengar khotbah. Ayah ibunya mungkin selalu sibuk. Selama pandemi ayah ibu sibuk dengan Zoom, ya, berbagai macam pertemuan rohani. Tapi pada kenyataannya, apa yang didapati anak ini sehari-hari tidak seperti apa yang diajarkan. Lihat background belakangnya, orang tuanya bertengkar. Ya. Pada kenyataannya, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan oleh kedua orang tua itu berbeda sekali. Inilah yang akhirnya anak ini disesatkan. Di otaknya itu lebih mudah, anak itu mudah belajar, Bapak Ibu Saudara sekalian perlu pahami, itu bukan dari apa yang diucapkan. Anak itu paling mudah belajar lewat apa yang dilihat ya, dan dialami. Jadi kalau kita seringkali menyampaikan firman ke anak kita, khotbahin dia, nasihatin dia, bawa dia ke segala macam acara rohani, tapi yang dia lihat sehari-hari, yang dialami itu tidak sama seperti yang dia dengar, yang dia ajarkan, diucapkan oleh kedua orang tuanya kepada dia. Yang lebih nyantol di otaknya adalah apa yang dilihat dan dialami. Dua hal ini yang akan mulai mengukuhkan prinsipnya. Allah itu tidak ada. Dan firman-Nya tidak benar. Anak ini termakan dusta. Anak ini kena senjatanya si bapa pendusta. Kenapa iblis berusaha keras? Justru sasaran utama adalah menipu para anak-anak. Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa anak-anak itu ada punya waktu golden times, 5 tahun. Bahkan sampai usia dia kelas 2, 3 SD.
apapun yang dialami oleh anak itu pada usia 5 tahun, bahkan sampai usia kelas 2, 3 SD, itu akan menentukan seperti apa dia nanti. Kenapa? Karena anak itu, pikiran itu seperti spons yang kering. Cairan apapun yang mendekati dia akan diserap. Beda kalau kita udah dewasa, kita punya filter. Kita sudah tahu, oh nih orang maksudnya nggak baik, matanya nggak jujur. Jadi aku perlu waspada terhadap semua omongannya, kan gitu ya. Kita itu karena sudah dididik oleh pengalaman segala macam, kita itu bisa menyaring segala sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar. Tapi anak kita enggak. Karena mereka baru lahir di bumi ini. Mereka begitu polos seperti kertas putih. Jadi apapun yang dilihat dan dialami di keluarga, itu akan membuat dia punya prinsip. Dan inilah sasaran iblis. Kenapa iblis menyasarnya anak-anak? Selain karena anak itu bisa apa yang disampaikan di masa kecil akan menentukan dia. Karena generasi depan itu adalah milik anak-anak. Benar kan Bapak Ibu? Coba, ada orang bilang kita ini sebenarnya tinggal tunggu waktu aja. Kan gitu ya. Tinggal ada yang, wah rasanya umur gua nggak sampai 10 tahun lagi. Kenapa? Ya karena kita sudah, mungkin ada yang usianya udah 50, 60, 70, atau 40. Ya memang sih ada yang bilang umur nggak menentukan dia itu masih akan hidup di dunia atau enggak. Ya benar sih, kan Tuhan yang menentukan ya. Tapi secara umum ya, orang akan berpandangan seperti itu. Nah, jadi generasi depan itu adalah milik anak kita. Nah, saya mau bawa kepada ini sekarang. Ya. Pertanyaannya, kenapa judul dari Equipping Kompak ini adalah janji mendidik anak dalam jalan Tuhan. Ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga bingung, ini kok judul aneh mengingatkan kita pada sesuatu. Bapak Ibu Saudara teringat sesuatu nggak pada saat baca judul itu? Kalau saya sih, memang ini dari janji nikah. Ya. Saya percaya kalau kita yang menikahnya secara Kristen, ya kita pasti mengucapkan janji seperti ini. Ya. Nah, janji nikah ini itu, nah saya akan tunjukkan ya, janji nikah, ini dia. Janji nikahnya. Ini janji nikahnya seorang suami, ya. Ini perjanjian nikah Kristen, ya. Yang khususnya kita di Abalov, ya, kita ke pemberkatan nikah, kita pakai format janji nikah ini, ya. Memang seringkali ada pasangan bisa dia itu mengkreasikan dengan kata-kata sendiri is okay, tapi kita dari gereja kita minta intinya harus sama. Nah, ini standarnya. Jadi di dalam janji nikah ya, kalau Bapak Ibu Saudara ingat ya, kita itu kan memang dibawa untuk berjanji. Ya. Kita itu berjanji di hadapan Allah. Jadi berjanji, kalau janji nikah ya, kalau kita ingat, kita janji kepada tiga aspek. Pertama, di hadapan Tuhan. Ya. Kita berjanji juga di hadapan keluarga dan jemaat. Ya. Ini yang menyaksikan. Kemudian saya sebagai seorang pria, saya berjanji. Oleh anugerah dan kasih Bapa Surgawi pada hari ini, ya, saya, Yusuf, mengambil Ana sebagai istri saya satu-satunya. Terus saya berjanji untuk bertanggung jawab kepada suami yang memimpin, melindungi, dan mengasihi Ana, yaitu nama istri saya. Saya berjanji untuk membangun Ana dengan kata-kata. Juga menjadi bapak yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dan mendidiknya mereka dalam jalan Tuhan. Saya akan melakukan semuanya ini, baik dalam suka maupun duka, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga, sampai Bapa memanggil kita berdua pulang ke surga. Ini janji saya sebagai suami. Ya. Nah, ini janji seorang istri juga gitu. Ya. Kata-katanya yang berubah adalah istri yang tunduk, hormat, melayani, dan mendukung. Ya, kita semua tentu ingat, ya, dan menjadi ibu yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, saya itu mau ceritakan ada dua, ya. Nah, saya masukin dulu. Ada dua orang suami yang saya kenal, ya, dan saya muridkan, ya. Dua-duanya ini juga pernah cukup aktif, bahkan termasuk pemimpin,
di jemaat. Yang satu memang melayani, yang satu melayani juga ya. Nah, kedua-duanya ini sekarang sedang dalam status diceraikan. Nah, pertanyaannya, ya, apa yang terjadi dengan hidup mereka? Kedua-duanya diceraikan oleh istrinya. Tapi saya melihat ada perbedaan dari kedua orang ini. Yang satu, dia itu di dalam statusnya dia tidak menyetujui perceraian itu. Ya, dua-duanya tidak menyetujui perceraian, tapi diceraikan. Yang satu, dia menjalani hidupnya ya dengan pas-pasan ya. Terus juga ya masih bulak-balik dengan kepahitan dia dengan istrinya ya. Ya mungkin jadi mantan istri karena sudah diceraikan ya. Yang sedangkan yang satu lagi ya, memang ada kecewa. Tapi saya melihat dia itu sangat diberkati. Bukan hanya diberkati secara uang, tapi dia diberkati juga lewat dia itu mendapatkan begitu banyak kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia bisa juga untuk memuridkan banyak orang. Dua orang sama-sama dua orang suami yang mengalami status diceraikan. Tapi masa hidupnya mereka berbeda. Apa yang terjadi? Nah, ternyata yang terjadi itu karena ada perbedaan cara mereka menanggapi dan mengingat janji Tuhan ini. Yang satu, yang saya bilang bahwa hidupnya itu biasa-biasa saja, bahkan bolak-balik masih tentang kepahitan. Dia itu hatinya memang dia tidak yang memutuskan cerai, ya. Tapi dia sebenarnya masih belum bisa mengasihi istrinya. Padahal janji ini ya, kita sebagai pria jadi suami, kan kita berjanji untuk bertanggung jawab sebagai suami yang memimpin, melindungi, dan mengasihi istri kita, dan juga membangun istri kita dengan kata-kata dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam apapun juga. Apakah termasuk dalam keadaan dikhianati? Ya. Apakah termasuk juga pada saat kita itu diputus cerai? Apakah itu masuk dalam keadaan apapun juga? Janji ini mengatakan demikian. Nah, kedua pria ini mengucapkan janji ini pada saat pemberkatan nikah mereka. Dan kita perlu tahu, pada saat kita didoakan, sebelum kita diberkati oleh gembala nikah, kita harus mengucapkan janji ini dulu. Betul kan? Tidak terbalik, diberkati dulu baru mengucapin, enggak. Justru setelah dua mempelai saling mengucapkan janjinya, si gembala nikah, si pendeta itu memetraikan. Memberkati itu ibarat memetraikan janji. Bapak Ibu Saudara, kita perlu sadari bahwa apa yang terjadi dalam pemberkatan nikah kudus itu bukan sebuah ritual Kristen hanya seperti itu saja. Tapi itu ada sebuah tindakan profetis yang sangat berharga dan sangat mulia di mata Allah. Allah sangat konsekuen dan Allah sangat memperhatikan apa yang kita ucapkan. Karena ini adalah janji, covenant. Dan kita perlu ingat, Allah kita itu ada Allah perjanjian. Allah kita selalu mengisahkan hidupnya melalui perjanjian. Kita boleh baca dari Adam sampai kitab Wahyu, semua isinya tentang janji. Oleh karena itu, kitab suci kita dibagi dua, dikasih nama perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi, jangan main-main dengan janji yang sudah pernah kita lakukan. Ada dua janji yang penting buat hidup kita yang pernah kita lakukan. Pertama, kita berjanji untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Itu adalah janji yang tidak boleh kita lupakan. Kalau kita lupakan, kita kehilangan kehidupan kekal ini. Jadi kita tidak boleh lupakan janji kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Itu kalau dalam kitab Wahyu menceritakan itu seperti janji mempelai Kristus kepada sang mempelai pria. Jadi
Itu janji yang menentukan kita dapat hidup kekal atau tidak, yaitu janji itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, itu janji pernikahan buat kita yang menikah. Kenapa? Karena di dalam setelah kita mengucapkan janji, ada doa berkat yang luar biasa yang diucapkan oleh hamba Tuhan yang memberkati kita. Pasti doa berkatnya kita akan diberkati, segala berkat, ucapan berkat itu diucapkan di hari pernikahan itu. Tapi dengan syarat, asal janji dilakukan. Benar begitu kan? Nah, kedua pria suami ini yang saya jumpai, yang satu karena hatinya masih begitu terus kecewa dengan istrinya. Dia itu tidak sanggup untuk mengasihi istrinya. Dia tidak sanggup melakukan janjinya ini. Mau tahu akibatnya? Akibatnya adalah dia tidak menerima berkat pernikahan itu. Dan hidupnya seperti yang saya masih hadapi sekarang. Tapi sebaliknya pria yang satu, seorang suami yang diceraikan juga sama istrinya. Dia juga kecewa, iya, tapi dia bertumbuh dan dia bisa mengasihi istrinya. Walaupun bolak-balik dia itu mendapatkan perlakuan yang sebaliknya, tapi hatinya itu rindu untuk dia mau terus mengasihi. Dia berpegang pada janji ini, covenant. Dan itulah sebabnya dia memperoleh berkat-berkatnya. Bapak Ibu Saudara mau mendapatkan berkat buat masa depan? Jangan lupakan janjimu pada Tuhan. Pertama, janjimu menjadikan dia sebagai Tuhan, Yesus sebagai Tuhan. Dua, janji pernikahanmu. Nah, saya mau tunjukkan ya, ada bagian yang seringkali dilupakan. Kita seringkali ingat hanya janji kita dengan istri atau suami kita, ya. Tapi jangan lupa, dalam janji ini juga kita berjanji sebagai pria, kita berjanji loh pada saat kita diberkati nikah, menjadi bapak yang bijaksana bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dan mendidik mereka dalam jalan Tuhan. Ingat, ini janji kita. Dalam keadaan apa? Sama. Karena kita menjanjikan, saya akan melakukan semuanya ini, termasuk janji yang merah ini, baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan kaya maupun miskin, sehat maupun sakit, dan dalam keadaan apapun juga. Dalam keadaan anak kita tidak bisa dinasehati, dalam keadaan anak kita mulai berdiri tolak pinggang dan menantang kita, pada saat dia itu mengkhianati janjinya kepada kita, pada saat dia membohongi kita terus-menerus, kita siap pegang janji ini. Ingat Bapak Ibu, kalau kita pegang janji ini, berkat pernikahan itu turun atas kita. Sama, ibu-ibu juga, ya, seorang istri, kan sama janjinya. Menjadi ibu yang bijaksana, mendidik mereka dalam jalan Tuhan, dalam keadaan suka, duka, kaya, miskin, sehat, sakit, dalam keadaan apapun juga loh. Ini bukan cuma urusan kita mengasihi, menolong suami kita, tapi juga bagaimana kita mengasihi anak kita. Saya mengalami bukti dari janji ini. Saya bukan orang tua yang sempurna, istri saya juga bukan. Kami punya kelemahan, banyak, ya. Tapi kami tidak mau mengingkari janji nikahin. Saya dan istri saya, kita belajar untuk menjadi bapak ibu yang bijaksana. Kami nggak bijaksana, iya, tapi kami rindu dan haus belajar terus. Kami nggak bisa didik benar, iya, tapi kami terus bertanya, Tuhan, gimana caranya kami bisa didik mereka, untuk mereka bisa mengenal jalan Tuhan. Karena kami menghargai perjanjian ini sampai hari ini. Anak kami sekarang udah kelas 11, kami sangat diberkati. Yang bekerja kan cuma saya, istri saya di rumah, saya kan kerja di gereja full time, ya. Dan juga anak sudah kelas 11, banyak pengeluarannya. Tapi Tuhan berkati, bukannya berkecukupan, berkelimpahan kita bisa memberkati orang lain. Bukan cuma kami yang bisa memberkati orang, anak kami mulai menjadi berkat buat teman-temannya. Dan dia bisa mengenal Tuhan dengan caranya. Jadi jangan pernah kita menyepelekan janji nikah kita.
mendidik anak dalam jalan Tuhan. Ayat terakhir yang saya mau bacakan ini di Efesus 6 ayat 4. Di sini katakan demikian. Yang atas itu terjemahan baru, yaitu di Alkitab yang biasa kita gunakan, ditulis gini, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, dalam terjemahan The Passion Translation ya, baik yang Inggris maupun Indonesia, saya tuliskan yang edisi Indonesia itu menarik. Karena ada sebuah penafsiran yang lebih membuat kita jelas. Karena ayat ini bukan hanya untuk pria, bukan untuk bapak. Ternyata dalam bahasa aslinya, bahasa Aram, itu adalah orang tua. Karena TPT itu mengambil terjemahan dari bahasa Aram. Di sini katakan demikian, orang tua jangan memancing anak-anakmu sampai marah. Tetapi angkatlah mereka dengan disiplin dan nasihat yang didasari kasih. Dengan demikian, kamu akan memberikan pewahyuan tentang Tuhan kepada anak-anak. Wow, ini ayat dalam versinya TPT memperjelas kita bahwa hal yang paling sering kita lakukan kepada anak kita tanpa kita sadar, memancing mereka marah. Maksudnya mancing itu apa? Kita itu sebenarnya tahu, ini nggak boleh gue ngomong ke anakku, tapi gue paksain gue ngomong. Kenapa? Gue lagi marah. Artinya memancing apa? Kita sudah tahu nggak boleh. Karena kan kita sudah lahir baru semua. Pasti Roh Kudus sudah ingatkan kita sebagai ayah atau ibu. Lu jangan ngomong ini. Lu jangan lakukan itu deh ke anak lu. Tapi karena kita lagi emosi ya, darah udah diubun-ubun, udah mau meledak ya, udah kita lontarin aja. Kalau perlu barang kita banting, tempeleng segala macam ya. Itu namanya membuat anak kita marah. Kalau anak kita marah, bukan salah anak kita yang marah. Yang salah yang mancingnya. Sering kita itu minta konseling, Pak, tolong Pak, anak saya kurang ajar, dia marah-marah sama saya. Ya, bukan salah anaknya, salah kamu sebagai orang tua. Tetapi nasihatnya apa, Paulus? Angkat mereka, rise up, angkat. Mereka lagi lemah, angkat. Dengan apa? Dengan dua, disiplin dan nasihat. Dia bilang, Pak, saya sudah lakukan, saya disiplin anak saya. Dia harus bangun pagi, jam 5 pagi, dia harus baca Alkitab, ikut mesbah koram dia harus lakukan banyak hal yang rohani, dia harus belajar, jam belajar, segala macam ya. Saya banyak nasihatin dia. Tapi nggak jalan tuh, Pak. Ya, dia diem-diem lagi belajar, nonton YouTube, main game ya. Dia lakukan banyak hal-hal lain yang saya tidak suka ya. Coba periksa, apakah disiplin dan nasihat itu dasarnya kasih Allah bukan? Oh iya Pak, saya dengan kasih, tapi kan Bapak tahu, kasih saya kan terbatas. Kan gitu. Kasih manusia, ya sih 1-2 kali, oke 3 kali, 4 kali. Oh maaf ya, lu udah anak kurang ajar. Itu namanya kita bukan dengan kasih Allah. Kita nggak akan pernah bisa Bapak Ibu mendidik anak kita di jalan Tuhan dengan kasih kita. Karena kita kan ajak dia jalan di jalan Tuhan, pakai kasih kita nggak masuk. Ibaratnya kalau kita mau bawa dia ke sebuah dia itu ke sebuah arena, dia harus diberikan perbekalan sesuai dong. Di jalan Tuhan ya dengan kasih Tuhan. Jadi memang masalah kasih ini ternyata sangat mempengaruhi bagaimana kita mendisiplin dan menasihat anak kita. Pak Rian ini punya kesaksian ya tentang bagaimana kasih itu sebagai orang tua itu punya kunci yang sangat penting. Gitu ya Rian ya. Dalam mendidik anak. Silakan deh Rian. Ya, kalau kita semua lah sebagai orang tua pasti sering bentrok ya dengan anak, dengan istri. Jadi kasih itu sesuatu yang jadi fondasi di dalam keluarga. Nggak mungkin kita bisa nerapin semua yang kita tahu, pengetahuan firman Tuhan yang kita tahu, ya tadi kayak Yusuf bilang, tanpa dasarnya kasih. Ya saya ngalamin lah, yang paling fresh adalah saat anak saya punya pikiran untuk dia sekolah SMA di salah satu sekolah yang cukup bonafit ya. Kami konflik sampai 2 hari, 2 malam, untung nggak 3 malam ya, 2 malam kita sampai tidur lewat dari jam 12. Karena dia sempat marah sama saya, dan saya dalam hati, ini anak
nggak ngertiin orang tua apa ya. Jadi kayak gimana sih nih anak kok nggak ngertiin orang tua, kondisi orang tua kayak gimana, kayak nggak ada empatinya sama orang tua. Jadi saya ngerasa dia nggak ngerti ya, sekolah di sana itu butuh biaya yang luar biasa. Saya sampai telepon Kak Yusuf ya, kita ngobrol, gimana ini anak saya mau ngomongnya mau marah ya, tapi ya dia punya visi, ya kan, punya mimpi, tapi di satu sisi saya merasa tertuduh karena kok jadi orang tua nggak bisa memenuhi keinginan anak, dan itu hal yang positif karena dia ingin bersekolah di tempat yang memang dia sudah analisa secara secara fasilitas, secara pertemanan dan pelajaran kurikulum baik, dan saya lihat emang baik. Akhirnya ya saya sempat marah sama dia. Saya sempat marah, saya bilang, "Coba kamu pikirin deh, kamu, sekolah di sana, apa cukup apa enggak?" Dia bilang, "Uang papa cukup kan?" "Iya cukup, cuman cukup buat sekolah kamu doang." Nah, terus dia bilang balikin lagi, "Papa nggak beriman?" Waduh, saya dibilang gitu, marahnya minta ampun. Saya bilang, "Lu nggak tahu ya, gua ini udah kenal Yesus lebih lama dari lu," gitu kan. Cuman ya bener juga ya, pas saya ngobrol sama istri, apa kita nggak beriman dan sebagainya. Nah, ternyata Tuhan bicara hal yang lain. Jadi lewat peristiwa itu bukan masalah sekolah, tapi masalah bagaimana saya dan anak saya dan istri saya bicara dari hati ke hati. Jadi, kalau kita ngomong dengan egonya kita tuh, nggak ketemu tuh. Jadi ngomong sama egonya kita, pendapat kita masing-masing, anak juga pendapatnya masing-masing, istri pendapatnya masing-masing, saya pendapatnya masing-masing. Make ego kita, bukan make kasih Tuhan, tanya Tuhan, itu nggak ketemu. 2 hari 2 malam anak saya datang ke kamar, "Pak, mari kita bicarakan masalah yang kemarin." Loh, belum selesai, kirain udah selesai. Saya kaget-kaget, sepanjang hari dia cemberut, dia marah. Lalu akhirnya saya berdoa dalam hati, "Tuhan, bagaimana ya supaya anak saya ngerti tentang saya?" Oh, ternyata Tuhan bilang, "Enggak, supaya kamu ngerti tentang anak kamu." Jadi kasih itu bukan bicara meminta pengertian dari orang lain ya, tapi kasih itu berbicara bagaimana kita mau berkorban, mau mengerti tentang perasaan anak kita, tentang perasaan istri kita mungkin ya. Dan saya mulai bicara heart to heart ke anak saya. Kalau misalnya papa, sekolah yang kamu di sana, kelebihannya apa? Saya sampai tulis di kertas, itu ada beberapa sekolah, di-list sama saya, kelebihan, kekurangan, kita bicara logika sama seperti anak-anak sekarang ya, banyak berpikir logika, dan juga bicara dari hati ke hati. Saya bilang, "Tuhan bicara apa sama kamu?" Itu yang buat dia mulai berdiam. Tuhan bicara apa sama kamu dan Tuhan ngomong apa sama kamu. Akhirnya dia bilang, "Ya oke, nanti Joel coba pikirin." Akhirnya dia besokannya udah 2 hari betul-betul dia bilang, "Pah, nggak apa-apa, Joel di sekolah yang memang papa mama mau." Benar ya, bukan karena ini ya, saya pastiin, benar loh ya. Tapi nggak mengintimidasi, nggak, cuman saya suka bercanda gitu sama anak-anak saya dalam hal komunikasi ya. Cuman dia bilang, "Enggak ya udah nggak apa-apa." Karena sekolah dimanapun dia sadar gitu bahwa eh, di masa sekarang ini nggak mudah memang mencari sekolah, dan di masa sekarang ini juga belum tentu sekolah yang terbaik juga bisa ketemu dengan teman-teman yang banyak, belum tentu juga. Jadi memang dia mempertimbangkan dan segala macam, dan pertimbangan keuangan orang tua juga dia mulai mengerti, dan dia mulai memahami hati hati saya juga dan istri, dan dia jawabannya akhirnya tidak jadi seperti yang dia mau. Buat saya itu dia juga sedang mempraktekkan kasih ya. Jadi dia mempraktekkan kasih untuk dia berkorban juga dengan egonya dia, melepas egonya dia di dalam hal dia ingin bersekolah. Dan damai sejahtera tuh turun atas atas saya dan anak. Ketika kita bicara soal kasih, kita bicara soal dari hati ke hati dengan dasar kasih, itu ada damai sejahtera di dalam hati kita. Kita nggak ada pendapat lagi, ya kan? Biasanya ada pendapat, argumen ini, ayo mari kita berargumen. Ya nggak salah juga sih, cuman terus-terusan berargumen tanpa dasar kasih ya nggak bisa juga. Saya juga diingetin bahwa di 1 Petrus 4 ayat 8 bilang begini, "Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa." Jadi seandainya anak kita ngelawan, anak kita mulai tanda kutip ya songong gitu sama orang tua, atau anak
anak kita mulai sepertinya tidak sejalan lagi dengan kita di dalam banyak hal gitu. Dalam komunikasi, sepertinya anak-anak kita kok nggak sopan dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, kita harus benar-benar belajar mengasihi mereka dalam kasih Tuhan. Dan yang tadi Kak Yusuf bilang bahwa anak-anak itu melihat diri kita, melihat orang tuanya, daripada kata-kata atau ceramah-ceramah panjang kita tentang firman Tuhan, tentang Alkitab gitu kan, tetapi mereka melihat. Jadi kita juga harus belajar praktek sama suami istri, sama teman kompak kita di rumah, kita harus praktek kasih juga supaya mereka melihat bahwa papanya ini dan mamanya ini hidup di dalam kasih Tuhan. Dan kasih itu mengalahkan segala sesuatu, menutupi segala sesuatu, termasuk pemberontakan anak kita. Karena Yesus juga seperti itu kan sama kita. Dia menutupi pemberontakan kita dengan kasih-Nya yang besar. Ya itu sih dari banyak cerita ya, ini yang paling fresh sih menurut saya yang bisa saya ceritain. Ya, makasih Rian. Jadi saya percaya ya Bapak Ibu Saudara juga mungkin punya banyak kisah ya. Dan sebenarnya kisah-kisah seperti yang dialami oleh Rian itu perlu kita benar-benar pelajari ya. Apa sih yang menyebabkannya? Sampai akhirnya kita mendapatkan sebuah kesimpulan buat diri kita sendiri. Oh iya benar ya, ternyata kasih itu sangat penting. Kenapa kita perlu? Supaya kita tidak istilahnya lewat begitu aja kejadian-kejadian seperti itu. Dan itulah yang sebenarnya mengajar kita. Sebenarnya Roh Kudus sedang mengajar kita sebagai orang tua. Ya, karena sebenarnya tidak pernah ada modul parenting yang paling ideal di dunia ya, sehingga itu bisa dipakai satu modul itu untuk segala jenis anak dan semua. Gak bisa ya. Ya, kita di Abba Love KTC JGC juga kita ada unit pelayanan parenting ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau misalnya ingin bertanya lebih lanjut secara teknis bagaimana mendidik anak ya, entah usia bayi, balita, mungkin dalam kandungan, remaja ya, dan kesulitannya silakan bisa langsung aja ketik di room chat ya, ketik nama dan juga nomor handphonenya ya. Nanti Rian ya, nanti juga akan dengan teman-teman akan follow up ya. Nah, memang kita itu sadar bahwa yang namanya anak itu ya itu ada unik, nggak bisa sama ya. Jadi Roh Kudus sebenarnya sedang ngajar kita lewat apa yang pernah kita alami. Jadi itulah yang membuat kita sebagai orang tua bisa mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Nah, saya mau sampaikan lagi, mau lanjutkan lagi sebelum nanti tanya jawab ya. Silakan kalau Bapak Ibu Saudara mau tanya bisa langsung ketik begitu ya Rian ya. Ya, tentang soal mendidik anak. Saya mau lanjutkan dulu ya. Kembali ke slide yang ini ya. Nah, di dalam slide ini ya, janji nikah nih ya. Di dalam janji nikah ini ya, kita itu seringkali berpikir ya, bahwa aku itu mendidik anak ya, sebagai ayah, sebagai ibu itu hanya sampai di usia dia itu remaja, kan gitu ya. Nah, setelah dia itu dewasa ya sudah. Ya. Tapi sebenarnya nggak demikian loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena sebenarnya peran kita sebagai orang tua mendidik anak dan kita terikat oleh janji nikah kita ini mendidik anak dalam jalan Tuhan ya. Itu bukan hanya pada saat dia usia remaja saja, ya. Tapi bahkan sampai dia itu masuk dalam pernikahan. Nah, di dalam apa yang tadi Rian ceritakan, bagaimana anak-anaknya itu akhirnya bisa diajar sendiri oleh Tuhan. Karena Rian dan juga istrinya belajar mendidik anaknya itu dengan kasih. Akhirnya membuat mereka dengan sendirinya bisa memahami jalan Tuhan. Begitu ya Rian ya. Mereka bisa tahu bahwa Tuhan punya rencana buat hidup mereka. Ya. Jadi sebenarnya itu janji nikah yang sedang dijalankan. Nah, seringkali kita berpikir anak kita kalau dia udah mau siap menikah ya, itu udah karena di Abba Love kita ada BPN, udah kita serahkan aja pada pembina BPN ya. Ya itu pembina BPN bagus ya, tapi ya kita perlu tahu bahwa sebenarnya tanggung jawab kita sebagai orang tua kepada anak itu termasuk juga mempersiapkan mereka untuk masuk dalam pernikahan.
Artinya, kita pun juga sebenarnya Tuhan berikan kasih karunia sebagai ayah, sebagai ibu, untuk bisa menolong mereka. Nah, buat Bapak Ibu yang udah lahir baru, udah terima Tuhan, ya tentu kita sebenarnya sudah diberikan bekal, yaitu pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Tapi mungkin kita berpikir gini, aduh saya emang nggak bisa lagi didik anak saya untuk mereka itu bangun hubungan pranikah yang benar ya. Kenapa? Hubungan pranikah saya nggak benar. Nggak pernah ada hal yang baik. Oh sebentar ya, justru seringkali hal-hal yang tidak baik yang pernah dialami, itu bisa menjadi pembelajaran yang baik. Misalnya, dalam pranikah kita itu, kita urusannya, waduh, nggak kudus ya, dan membuat akhirnya kita konflik sebagai suami istri di tahun-tahun pertama pernikahan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya baik untuk kita bisa ajarkan kepada anak kita yang sudah masuk usia remaja, dewasa ya. Mereka pun tahu kan betapa menderitanya orang tua yang dengan konflik. Karena mereka ada di tengah-tengah kita sejak mereka kecil. Dan kita bisa ceritakan bahwa itu semua akibat karena dahulu papa mama tidak jaga dalam pernikahan. Nah sebenarnya kita itu bisa pakai pengalaman hidup kita, nggak semuanya harus baik, tapi termasuk juga nggak baik ya, itu untuk mengajarkan kebenaran. Nah kami juga ada unit pelayanan PMG R360 ya, dulu juga disebut sebagai bimbingan pranikah ya, tapi di KTC JGC disebutnya PMG dan R360, Post Marriage Goal ya, Pre-Marriage Goal. Nah, bisa nanti juga tuliskan nama ya, dan juga WA ya kepada Rian secara direct message atau di room chat ya. Nanti dari teman-teman juga akan bisa menolong. Kalau memang ada yang memerlukan, kepingin dapat nasihat, konsultasi, bagaimana bisa membimbing anak yang udah remaja untuk punya hubungan yang benar dengan pasangannya sebelum mereka masuk dalam pernikahan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, bagaimana kita bisa menjalankan janji kita sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, untuk bisa mendidik mereka dalam jalan Tuhan. Gak ada lain, kita harus mendidik mereka. Ya, di dalam Efesus yang tadi kita baca ya, bahwa mendidik mereka itu Efesus 6 ayat 4 dengan disiplin dan nasihat. Kita bisa menasehati, tapi jangan lupa kita harus mendisiplin mereka. Karena kalau cuma nasihat tanpa didisiplin, kita cuma istilahnya omdo sebagai orang tua. Kita begini ya, kamu nggak boleh gini ya, tapi kita nggak bikin peraturan, kita nggak bikin kesepakatan ya di keluarga. Nah, tapi ingat, kesepakatan peraturan itu harus dasarnya kasih, bukan karena otoriter atau karena kita lagi emosi. Ya, saya berharap apa yang bisa saya sharekan ini ya, dan juga Rian tadi sudah bersaksi, itu bisa menolong Bapak Ibu sebagai orang tua untuk bisa menginspirasi betapa perlunya kita melakukan janji nikah kita, yaitu mendidik mereka dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Silakan Pak Rian kalau mau dibuka pertanyaan. Oke, terima kasih Kak Yusuf atas apa yang sudah dibagikan sama kita semua. Ya, kita diingatkan beberapa hal ya, Bapak Ibu, bahwa kita diingatkan untuk terus mengingat janji nikah kita bersama dengan istri atau dengan suami untuk kita mendidik anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Bukan dioper-oper ke yang lain ya Bapak Ibu. Jangan dioper ke bimbingan pranikah kalau anaknya mau nikah. Gitu kan. Mulai sekarang ayo coba mulai dibagiin tentang bagaimana membangun hubungan dengan pasangan yang serius, yang di dalam Tuhan. Terusnya jangan dioper lagi ke teman-teman di Komsel atau enggak, wah anak saya udah masuk Komsel, udahlah aman lah. Anak saya udah kompak setiap hari, aman lah, nanti teman kompaknya yang nasehatin. Nanti PKS-nya yang akan nasehatin. Pertama, jangan oper-oper anak, karena mendidik anak adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua, suami dan istri. Lalu yang kedua adalah tetap menjadi teladan, karena anak-anak melihat diri kita, melihat bagaimana hubungan kita sebagai suami istri itu dilihat anak. Jadi ada statementnya Ed Cole bilang begini, bahwa hadiah terbaik, hadiah terindah buat anak-anak kita adalah bagaimana
mereka melihat orang tuanya saling mengasihi. Bagaimana papa mereka mengasihi mama mereka, bagaimana mama mereka mengasihi papa mereka. Itu hadiah yang terbaik. Bukan menyiapkan hadiah-hadiah yang besar ya. Sebentar lagi kita Natal gitu. Bukan hadiah yang wah dan hebat buat anak-anak kita, tapi hubungan suami istri yang indah itu adalah hadiah terbaik buat anak-anak kita. Yang berikutnya yang terakhir adalah mendasari mendidik anak dalam kasih Tuhan. Dasar dari kita mendidik anak dari kasih Tuhan. Bukan ego kita sebagai orang tua. Bukan maunya kita sebagai orang tua, tapi di dalam kasih Tuhan. Ya, oke. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman semua, jikalau ada pertanyaan, boleh tetap bisa dikirim ke room chat yang ada dengan menyebutkan nama dan nomor WA-nya. Sambil menunggu, Kak Yusuf, sudah ada pertanyaan nih dari Bapak Dedi dan Ibu Lestari yang bertanya, kapan ya pendaftaran penyerahan anak dan prosesnya? Ini masalah administrasi ya. Bisa hubungi siapa, Kak? Ya, jadi buat yang ingin untuk penyerahan anak ya, untuk kita kan karena pandemi ya, kita tidak melakukannya seperti tahun-tahun sebelum pandemi ya. Jadi kita ada kelas di KTC ya, kita terus juga ada prosesinya di ibadah ya. Nah, yang kita lakukan tentunya dalam skop kecil ya, dalam skop komunitas ya, bahkan mungkin secara online ya, karena beberapa juga melakukan baptisan, juga ada yang pelayanan baptisannya juga secara online. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ya, nanti bisa kalau bisa tuliskan nama dan juga nomor handphonenya. Kalau nggak salah tadi Bapak Ibu tuh udah ya menuliskannya ya Rian ya, ada di room chat ya. Buat yang lain juga bisa ketikkan, nanti akan dihubungi. Ya. Tentu akan ada bimbingannya, ya. Bimbingannya tentu akan dilakukan secara online ya, supaya dipersiapkan untuk bisa ada penyerahan anak. Nah, penyerahan anak itu nanti tentu dilakukan dengan kehadiran untuk PKS dan PA ya, kalau PA-nya bisa ya, bisa secara onsite, tapi kalau memang masih online nggak apa-apa, kita bisa pakai online. Nanti kita bisa atur. Jadi memang kita tidak buka secara jadwal seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Ya. Ini berdasarkan kebutuhan aja. Begitu, Pak Rian. Oke, mudah-mudahan jelas ya Ibu Ida Lestari ya. Jadi yang berikutnya lagi, ya terima kasih Ibu Ida buat pertanyaannya. Oke, yang berikutnya Kak, sambil menunggu pertanyaan yang lain, ini pertanyaan yang cukup sering terjadi saat ini. Bagaimana caranya membebaskan anak dari kecanduan gadget? Iya. Nah, jadi ini memang serba salah ya. Masuk pandemi, anak-anak yang selama ini mungkin kita nggak pernah kasih buka handphone, mau tidak mau karena sekolahnya harus pakai handphone, dibukalah handphonenya. Yang selama ini anaknya nggak pernah berinteraksi dengan IG ya, tapi karena sekolah yang menuntut, ada tugas-tugas sekolah harus pakai Instagram, mau tidak mau lah gitu ya. Nah, tentu jadi dilema kan ya, bagaimana anak kita karena kebutuhan pandemi dia harus berinteraksi dengan medsos, tapi bagaimana kenyataannya akhirnya dia jadi kecanduan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kita sebagai orang tua ya, kita seharusnya benar yang tadi kata Rian bilang, kita harus pentingkan adalah hubungan dulu. Ya. Apakah kita sebagai orang tua mengenal anak kita? Itu dulu. Apakah kita bisa mengenal hati anak kita? Maksudnya apa? Maksudnya apakah kita tahu bahwa anak kita itu bisa ngomong tulus sama kita, bisa terbuka sama kita. Kalau kita sadar bahwa sebenarnya anak kita jauh dari kita, dia itu nggak pernah bisa ngomong apa adanya tentang apapun kepada kita, jangan kita urusin tentang soal gadgetnya dulu. Kita perbaiki supaya anak kita itu mau percaya kita dulu. Ya, karena kalau kita nggak bereskan urusan masalah hati anak kita kepada kita, seperti ayat firman Tuhan tadi kan di Efesus, jangan bangkitkan amarah anak kita ya. Kalau dia sudah timbul amarah, ada jengkel, ada benteng sama kita, nggak ada gunanya nasihat apapun.
Nasihat nggak boleh main gadget, dikasih batas waktu, kita ambil handphone, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Oke sih dia nggak main handphone, dia nggak itu, tapi amarah di hatinya, itu justru membuat dia lebih berdosa. Kan bukan masalah dia kelamaan nonton YouTube, itu yang lebih berdosa ya. Tapi kalau dia mungkin nggak pernah nonton YouTube, tapi hatinya makin jengkel sama kita, waduh, rasanya lebih besar dosanya yang kedua. Kalau yang pertama, kalau sering nonton YouTube, kalau yang dinonton apa juga kan tergantung ya. Yang dinonton adalah syutingan dari keluarganya, misalnya gitu, acara keluarga. Itu kan lain lagi ya. Jadi gitu sih Pak Rian. Jadi yang paling penting kita harus kenali hati anak kita. Dan pastikan anak kita itu percaya. Nah, kalau kita tahu anak kita sudah percaya, nah kita bolehlah sepakati ya, suami istri harus sepakat nih kalau ngadepin urusan soal anak ya, jangan sampai si suami bilang tidak boleh ya, karena suaminya mungkin lebih radikal ya, tapi kalau si istri bilang nggak apa-apa kan gitu ya. Jadi nanti akan ada juru selamatnya di rumah, berabe ya, buntut-buntutnya kita suami istri yang bertengkar, dan itu nggak baik. Dan itu tidak menjadi teladan. Nah, jadi pastikan kita sepakat. Setelah sepakat, kalau kita sudah tahu bahwa anak kita itu percaya sama kita sepakat, apapun ya, saya bilang apapun ya, apapun peraturan yang ditetapkan oleh suami istri, orang tua kepada anaknya, asal dasarnya kasih. Dan karena anaknya itu percaya, sudah percaya pada orang tuanya, itu pasti bisa jalan. Untuk menertibkan soal gadget, ada puasa gadget, apakah hari Sabtu, Minggu saja baru mereka bisa nonton ya, hari biasa cuma pakai buat sekolah, is okay, itu semua bisa diatur selama hati anak percaya dan orang tua sepakat. Intinya ada kasih gitu. Ya. Jadi beresin hatinya dulu ya Kak Yusuf ya. Betul. Jadi, kita hatinya sudah benar, dia akan mencari jalannya. Hati itu kan kalau hatinya salah ya dia akan lebih condong ke hati yang salah aja, cari jalan yang salah. Betul Kak Yusuf, karena saya ngalamin juga sih, dan banyak orang tua juga ngalamin ya kan, mau cegat sana cegat sini ya kan, pakai aplikasi blokir ini blokir itu, tapi selalu anak itu bisa mencari celahnya. Iya. Kita harus beresin hatinya dulu Kak Yusuf ya, hati yang benar ya. Oke, ada lagi pertanyaan, hal-hal dasar apa yang perlu kita sebagai orang tua tanamkan kepada anak mulai dari balita. Saat ini anak kami berumur 5 bulan. Wah, ini luar biasa nih. Udah 5 bulan mikirin parenting, betul sekali. Bahkan dari sejak kandungan dia balik itu udah di parentingin ya. Oke, Kak Yusuf silakan. Iya, terima kasih. Dengan siapa tadi yang bertanya, Fadian? Tadi dengan Ibu Lita Lestari lagi, Ibu Lestari. Ibu Lestari ya, Ibu Lestari. Jadi begini, anak 5 tahun, 5 golden years. Itu 5 perkembangan bulan, Kak, ya, 5 bulan. Oh, ini 5 bulan ya. Ya, jadi itu dari 0 sampai 5 tahun, jadi termasuk yang di 5 bulan itu ya. Jadi itu khususnya sedang perkembangan otak ya. Jadi otak anak itu sedang berkembang. Pada saat berkembang, dia itu akan segera masuk semua rangsangan-rangsangan yang panca inderanya dapatkan. Apa yang dia lihat, dia dengar, dia alami, itu langsung masuk. Dan akan masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi makanya nggak heran kan Bapak Ibu ya, pada saat kita melayani orang kesembuhan batin, akar yang terberat itu adalah masa kecil, selalu. Bahkan dalam kandungan. Ya. Jadi kenapa? Karena itu yang paling rekam. Nah, kok pertanyaannya gimana? Hal prinsip apa, dasar-dasar apa yang paling penting diajarkan ya kepada anak usia 5 bulan ya. Bahkan sebenarnya lebih jauh lagi dalam kandungan ya. Nah, karena dalam kandungan anak sudah bisa merasakan dan mendengar, dan itu sudah bisa menentukan dia nanti keluarnya seperti apa ya. Kalau dalam kandungan Bapak Ibu sering berantem, biasanya anaknya mukanya lahir nggak happy. Itu gampang kita tahu. Kalau bayi-bayi di rumah sakit mukanya nggak happy, oh ini something wrong pasti. Ya. Nah, apa sih yang paling penting? Yang paling penting adalah hidupilah kita sebagai suami istri di dalam kasih Kristus. Karena
anak itu akan mengenal Allah dari kehidupan orang tuanya, bukan dari apa yang dikatakan. Jadi jangan pusing dengan aku harus belajar ini supaya bisa membacakan ayat yang tepat. Itu bukan. Anak itu bukan belajar dari apa yang didengar, tapi dilihat. Bahkan banyak pendidikan-pendidikan sekarang belajar bahwa anak itu bisa belajar baca bukan dari BABA, BIB, babi gitu ya, dibacain. Bukan, tapi dari apa yang dilihat, makanya tulisan dilihat dia seperti foto. Karena itu cara kerja otak. Demikian juga anak kita bisa tahu kebenaran lewat apa yang dilihat. Apa yang dilihat? Ya kehidupan papa mamanya. Kalau kita kepingin anak kita kenal Allah yang benar sejak dari kecil, pastikan apakah kehidupan kita sebagai orang tua itu menggambarkan bahwa ada Allah yang benar. Apakah kita bangun pagi itu tanpa disuruh kita ambil waktu berdoa secara pribadi? Apakah kita kalau berdoa harus panggil, ayo Pak, doa, bangun. Apakah kita harus berdoa karena harus dibantu alat? Harus ikut pertemuan mesbah Koramdio baru kita doa. Nggak ada mesbah Koramdio kita nggak pernah doa. Nah kalau seperti itu tentu anak nggak akan pernah bisa belajar bahwa ada Allah yang hidup, Allah yang benar. Tapi kalau kita biasa menjalani hidup kerohanian kita sebagai keseharian, itulah yang terpenting, memberikan dasar. Begitu Pak Aryan. Gitu Bu Lestari. Kembali ya Kak, masalah keteladanan ini hal yang penting di dalam pendidikan. Iya. Oke, cukup jelas Ibu Ida Lestari ya. Oh ya, Ibu Ida Lestari, kalau mau lebih tahu tentang bagaimana menjadi orang tua yang bisa mewariskan keteladanan ya, di dalam modul parenting ya, itu sedang disusun dan itu akan memuat banyak hal tentang soal prinsip keteladanan ya. Jadi nanti bisa tulis nama, nomor WA ya di room chat ya, nanti dari tim parenting akan bisa menghubungi. Silakan Pak Rian. Oke, Kak Yusuf, ada titipan pertanyaan nih mengenai tadi sempat dibahas Kak Yusuf soal perceraian. Kita nggak bisa menghindari zaman sekarang ini begitu banyak perceraian terjadi dan menyebabkan ada banyak orang tua yang jadi single parent. Bukan hanya perceraian ya, tapi karena meninggal oleh suami atau istrinya. Lalu bagaimana mendidik anak sementara ada peran papa di sana, ada peran mama di sana. Jikalau seorang menjadi single parent dan anak-anak bersama dengan mereka, bagaimana ya Kak? Oke, yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya Allah kita berdaulat. Terus kita juga percaya Allah kita mengasihi kita. Bukankah begitu? Artinya, apapun yang terjadi yang diizinkan Tuhan. Saya bilang diizinkan ya, karena mungkin karena itu terjadi karena keputusan yang salah dari si manusia itu. Tapi kalau sampai Allah izinkan, berarti Allah tetap punya agenda yang baik buat dia. Roma 8 ayat 28 itu kan berlaku buat setiap manusia di muka bumi. Jadi, apapun yang terjadi, Tuhan punya rencana. Sekalipun dia nggak kenal Tuhan, Tuhan sudah desain untuk supaya dia itu satu kali dia itu dengar Injil. Kan gitu ya, dikondisikan. Nah, kalau misalnya sampai akhirnya kita menjadi orang tua tunggal, single parent ya. Nah, kita pertama harus sadari bahwa kita sudah berusaha, mungkin juga kesalahan kita, tapi terjadi. Kalau sudah terjadi, kita harus tetap percaya Allah berdaulat. Kita harus tetap percaya Allah itu mengasihi kita, dan terlebih lagi, anak-anak. Karena firman Tuhan di Mazmur katakan bahwa mereka adalah pusaka. Ya. Mereka itu pusakanya Allah. Dan Allah tentu tidak akan pernah membiarkan pusakanya, istilahnya tidak punya tujuan. Dia akan selalu berusaha memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan. Nah, jadi kita itu sebagai orang tua tunggal jangan pernah kita itu kecil hati. Yang pertama tentu kita harus belajar bagaimana Allah itu mampu memberikan hikmat pada kita sebagai single parent. Ini bukan hal yang mudah, saya sadar sepenuhnya. Bukan hal yang mudah. Tapi saya sangat percaya bahwa Allah punya kasih karunia yang cukup, lebih dari cukup.
bagi buat Bapak Ibu yang single parent. Saya sudah banyak mendengar kesaksian bagaimana anak yang bisa berhasil cinta Tuhan, sementara orang tua single parent. Bisa itu, banyak yang terjadi. Ya. Nah, tapi tentunya itu nggak begitu sederhana. Nah, Bapak Ibu yang seperti ini ya, ada baiknya didampingi, ya, ada mentor untuk bisa konsultasi, ya. Jadi salah satu juga dari teman-teman tim parenting ya, membuka kesempatan mereka siap untuk menolong, memberikan konsultasi kepada Bapak Ibu yang single parent untuk bisa bagaimana bergantung pada Roh Kudus, pada Tuhan, sekaligus juga menemukan komunitas yang bisa menolong. Mungkin begitu, Pak Rian. Oke, Kak Yusuf, terima kasih. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu semua yang punya teman atau saudara yang single parent bisa dibantu juga dalam hal ini. Oke, yang berikutnya adalah dari Ibu Yuliana. Saya izin bertanya, anak saya umur 6 tahun, keluarga besar dan suami saya beda agama dengan saya. Saya ingin anak lebih dekat dengan Yesus. Bagaimana caranya agar anak tidak bingung dengan adanya beda agama? Terima kasih. Berarti ini janji nikahnya juga beda mungkin, Kak. Nggak tahu nanti Ibu Yuliana pemberkatannya bagaimana? Atau bagaimana? Ya, silakan, Kak. Oke. Nah, yang pertama, tentu Ibu Yuliana kalau memang menyadari bahwa keputusan menikah, yang pertama ini, keputusan menikah dengan berbeda agama itu sebenarnya itu tidak sesuai dengan kebenaran firman. Nah, itunya dulu yang Bu Yuliana perlu pahami, ya. Sekalipun mungkin memang kita dulu nggak ngerti, oke, ya nggak apa-apa ya. Kita semua juga background-nya kan orang berdosa ya. Kita perlu menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dibenarkan di hidup kita. Nah, kalau kita sadar itu ya, berarti kita itu tahu hal mana benar yang perlu kita ajarkan kepada anak kita. Jadi supaya anak kita itu nggak bingung, kita kan rindu anak kita itu tidak seperti kita kan. Akhirnya mereka menikah dengan beda agama. Kita tentu rindu dia itu menikah dengan seiman, supaya dia menerima berkat Tuhan seutuhnya. Nah, tentu pertama ya, secara pribadi kita harus bicara kepada anak kita. Kalau anak kita sudah kalau usia 6 tahun seperti Ibu Yuliana, yang pasti pertama jangan pusing dulu tentang soal menikah beda agamanya itu. Jangan dibikin pusing anaknya dulu, tapi fokuslah kepada anak kita untuk dia belajar mengenal Allah seperti yang Ibu Yuliana kenal. Ceritakanlah kenapa Ibu Yuliana berdoa. Tentu dia akan bandingkan, kenapa sih Papa doanya itu, Mama kok begini? Nah, disitulah Ibu Yuliana mau ceritakan iman Bu Yuliana. Dan juga karena memang suaminya Ibu Yuliana memang belum dalam Tuhan, ya harus dibicarakan kepada anaknya. Iya, Papa belum mengenal Tuhan Yesus seperti Mama. Tapi yang Mama, jadi bagikanlah iman. Ya, bagikan iman. Nah, nanti kalau anak itu bertanya, terus kalau misalnya Papa belum kenal Yesus, kenapa akhirnya menikah sama Mama? Nah, ini waktunya kita sebagai orang tua harus akui kesalahan. Kita harus minta maaf. Iya, maaf. Karena waktu itu Mama salah. Tapi, nah ada tapinya. Ingatkan, Roma 8:28, tapi Tuhan baik, tetap punya rencana, sekalipun Mama belum tahu. Yang pasti Tuhan baiknya, karena Papa Mama menikah, walaupun beda agama, kamu ada di bumi. Gitu. Dari situlah justru anak Bu Yuliana akan menghargai Allah begitu baik. Sekalipun papanya belum kenal Tuhan, menikahnya juga dengan cara yang nggak benar, tapi dia masih diizinkan lahir. Ya. Jadi justru ini kesempatan Bu Yuliana bisa ngajak anaknya bersyukur bahwa dengan masa lalu latar belakang yang nggak sempurna, nggak sesuai kebenaran, tapi Allah tetap menyediakan berkatnya. Selanjutnya memang harus belajar sendiri dari Tuhan. Dan Bu Yuliana berdoa, saya percaya Tuhan akan menyediakan orang-orang tertentu yang bisa menjadi teman kompaknya Bu Yuliana.
bisa menolong, karena ini bukan masalah ringan. Perlu dikuatkan, diberikan pencerahan, ada orang-orang yang bisa sepakat dengan itu yang bisa saya sampaikan. Oke, bagaimana Ibu Yuliana? Ada tambahan, ada yang mungkin belum terjawab? Sudah ya. Oke, selanjutnya ya Kak Yusuf ya. Waktu kita masih ada untuk kita bisa bertanya. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan lagi boleh masuk ke room chat. Pertanyaan berikutnya Kak, bagaimana peran orang tua mendampingi anak yang mulai PTM nih? Pelajaran tatap muka. Waktu itu kita bicaranya pandemi, bagaimana orang tua bisa beradaptasi mendampingi anak yang sekolah online. Nah, sekarang bagaimana nih anak-anak mulai gagap lagi nih, Kak? Jadi istilahnya bagaimana menjadi hybrid ya, kita bisa switch gitu. Terutama mendampingi anak-anak. Jadi mendampingi anak-anak yang mulai harus hybrid ya. Udah kasihkan online, terus sekarang gimana ya? Harus ada onsite juga gitu ya. Mengganggu kenyamanan ya, karena memang anak itu happy sebenarnya online. Nggak perlu mandi kadang-kadang ya, kadang-kadang pakai baju tidur, kalau gurunya nggak suruh open cam ya dia sambil tidur-tiduran kan gitu ya. Nyaman sekali ya Kak. Ya, jadi begini sih baiknya ya. Ingat pada saat kita itu membawa anak kita itu dari di rumah waktu pas balita pertama kali masuk sekolah. Ingat kan pengalaman itu ya? Kalau dulu kan kita itu harus berikan kekuatan ya. Kalau masih kecil itu ya, balita itu ya. Terus kita temani ya. Terus sudah gitu istilahnya kita berikan support ya. Nah, kita juga harus memberikan support kepada anak kita yang harus jadi hybrid ya. Nah, supportnya tentu beda-beda karena setiap anak juga beda. Yang pasti kita tahu bahwa anak kita itu butuh didukung. Ya. Dan kita nggak bisa bilang ini, kamu jangan gitu dong, karena sekolah ini ya. Kalau kita balikin ke peraturan ya, dia merasa nggak dipahami. Ya. Nah, anak itu pertama harus merasa dia itu harus punya perasaan bahwa gue ini dimengerti loh sama orang tua gue. Jadi cara kita itu harus ada empati. Kita sebagai orang tua seringkali karena kita kadang-kadang kita tidak melibatkan kasih. Kita memberikan nasihat tanpa empati. Yang penting karena harus peraturan A ya harus A kan gitu ya. Tapi kita nggak empati dulu ya. Empati dulu lah. Kita coba pahami apa kesulitannya anak kita. Ya. Nah, itu yang kita coba dekati ya. Sangat baik kalau anaknya itu dia itu laki-laki sebagai ayah yang dekati. Ya. Kalau dia perempuan, ibu yang mendekati secara pribadi. Mungkin tepuk pundaknya ya. Kalau dia usianya SD ya, betul ya peluk ya dia ya. Sampai bilang jangan takut ya, papa tahu ya. Kamu pasti ini kan, kamu pasti sedih kan ya, kamu pasti capek kan. Ya, nah terus sudah gitu kita pelan-pelan nasihati. Jangan langsung buru-buru kita langsung yuk besok bangun pagi kita mau pergi sekolah ya kan nggak gitu ya. Nah beda kalau misalnya anak remaja itu ya kita jangan bilang papa tahu ya kamu sedang sedih, nggak usah gitu, jangan. Justru kita tanya apa yang kamu rasakan. Ya. Jadi kalau buat anak kita yang udah usianya SMP atau kelas 7 ke atas, mulai tanya apa perasaan dia. Memang kalau anak usia di bawah 4 SD, 5 SD, itu nggak semua anak udah bisa kayak gitu ya. Langsung aja kita bilang, papa rasa kamu sedih ya. Jadi kita memberi nama. Karena anak kecil itu masih sulit memberi nama perasaan mereka, emosi mereka. Nah kita mesti tolong memberi nama. Kenapa pentingnya? Kalau kita beri nama, menolong anak kita menemukan nama, oh ini toh aku lagi sedih, itu akan langsung rilis. Dia langsung punya simpati kepada kita sebagai orang tua. Aduh, kamu itu papa mama yang mengerti aku ya, kan gitu dalam pikiran. Nah, kalau udah seperti itu, kita baru bisa masuk nasihatnya. Tapi kamu ada baiknya coba
ikut pergi sekolah. Papa tahu, Mama tahu, kamu pasti bisa. Saya percaya anak itu pasti akan lebih mudah. Nah, aku anak remaja, ya kelas 6, 7, ke atasnya, kita tanya dulu kan, apa perasaan kamu? Biarkan dia cerita. Ya. Jangan kita potong ya. Mungkin dia ngomongnya tuh, habisnya aku mesti sikat gigi kalau misalnya itu, kalau ke sekolah. Kalau enggak kan nggak usah ya, karena di online kan nggak kecium bau mulut ya kan gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu kita jangan langsung jorok kamu, jangan ya. Biarkan dia ngomong semua ya, kita coba sambil berdoa ya. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua ya, saat kita sedang berinteraksi sama anak kita, jangan pernah lupa kita berdoa dalam hati. Buat kita yang sudah terima baptisan Roh Kudus, kita berbahasa roh lah di dalam hati. Tuhan, gimana ya? Karena pasti Roh Kudus akan memberikan kita hikmat. Nih, anakmu ini sebenarnya ini. Nah, kalau kita bisa menyimpulkan ungkapan perasaan anak kita itu dengan hikmat Tuhan, anak kita itu akan langsung seperti kesiram air gitu. Bung, gitu ya. Oh, gitu ya. Nah, dari situ kita bisa langsung masuk nasihat. Itu Pak Rian, jadi jangan langsung masuk ke peraturan ya, tapi empatilah dengan anak kita yang harus hybrid. Jangan-jangan orang tuanya juga, Kak, yang sulit untuk bisa hybrid, Kak. Ya kalau itu lain lagi tuh. Lain lagi. Yeah. Nanti anak-anak balikin, papa mama aja kan biasa bangun pagi, sekarang bangunnya siang, ya kan. Alasannya banyak, nggak kerja di kantor karena inilah itulah, pengen online terus kerjanya. Ya, saya rasa betul juga sih ya, karena kan apa yang dilihat itu mau nggak mau gitu kan. Jadi memang kalau sebelum kita mau anak kita itu semangat dalam belajar hybrid ya, kita juga harus semangat ya dalam perubahan yang ada ya. Ya tentu balik lagi ya, kita sendiri harus berjalan dalam kasih karunia ya. Ya. Kalau enggak sih, kita pun juga semangat-semangatin, lama-kelamaan capek juga. Semangatnya bukan kasih karunia ya, bukan karena kasih karunia, tapi semangat dari kekuatan kita sendiri ya Kak ya. Betul, betul. Karena keteladanan itu juga kasih karunia, bukan dibisa-bisain ya Kak, karena kalau dibisa-bisain capek ya di akhir. Balik lagi keteladanan orang tua menjadi kunci Bapak Ibu semua untuk kita bisa mendidik anak-anak kita di dalam jalan Tuhan. Oke, baik. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman Bapak Ibu semua? Kalau tidak, apakah Kak Yusuf ada beberapa pengumuman? Ya, jadi buat Bapak Ibu sekalian ya, tentu kita rindu pertama. Kita rindu kita menjadi orang tua yang kita bisa berhasil mendidik anak kita di jalan Tuhan ya, seperti janji nikah kita. Itu tentu itu. Nah, saya sangat sarankan tentu pertama ya, kita itu harus sepakat dulu ya. Karena kita nggak bisa mendidik anak itu hanya sendiri ya, kita sebagai ayah atau ibu ya, kecuali yang single parent ya. Tapi kalau kita yang bukan single parent, kita harus sepakat ya. Dan kemudian pastikan kita itu benar-benar sadar bahwa kita itu butuh diperlengkapi enggak kan gitu ya. Karena mungkin nggak semua kita itu tahu ya kebenaran firman tentang mendidik anak dan bagaimana menghadapi mereka ya. Nah kalau memang dirasa kita itu butuh ya, kita itu ada unit pelayanan parenting ya. Nah kita dari teman-teman tim siap memberikan konsultasi kepada Bapak Ibu untuk bagaimana bisa melakukan parenting yang benar kepada anak-anak. Nah jadi bisa ketik nama dan nomor WA ya di room chat sehingga nanti tim parenting bisa follow up. Nah, terus kemudian kalau mungkin bukannya kita ya, tapi kita melihat teman kompak kita di Komsel ya, kita sadar ini dia itu anaknya itu susah diatur misalnya kayak gitu ya. Nah, kita rindu supaya keluarganya juga bisa lebih baik ya. Mereka bisa jadi orang tua yang lebih baik ya. Nah, kita juga bisa bertanya ya, karena kan kadang-kadang nggak mudah ya orang tua itu kalau mereka nggak sadar mendidik anak, kita minta dia untuk ikut parenting apa segala macam ya, bisa-bisa kita dipelototin atau kita digratisin bilang oh iya terima kasih ya, tapi besok-besok juga ada yang nggak dengar itu materi yang kita kirim. Nah kalau kita punya seperti itu, kita bisa berkonsultasi ya dengan teman-teman tim parenting
untuk bagaimana caranya kita bisa menolong para orang tua yang punya masalah dengan anaknya, ya. Nanti tentu akan difasilitasi, akan dikonsultasi supaya kita tahu bagaimana caranya kita bisa menolong mereka, ya. Nah, yang pasti Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, di akhir dari apa yang saya sampaikan ini, saya memang sangat kuat diingatkan Tuhan bahwa kita perlu mengingat pentingnya janji kita, ya. Janji nikah kita. Bukan hanya kita itu setia, bertanggung jawab melayani istri kita, suami kita, tapi kita jangan lupa, kita juga berjanji kepada Tuhan bahwa kita menjadi bijaksana dalam mendidik anak kita di jalan Tuhan. Jadi, kalau kita nggak setia pada janji, kita tidak akan bisa terima berkat pernikahan itu. Ya. Pak Rian, kelihatannya ada yang mau bertanya. Ada ya, yang silakan. Ibu Rina. Bisa open mic aja kali. Bisa open mic? Atau kepencet? Atau apa? Oh, oke. Nomornya? Oke. Ya, sudah. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, itu akan menentukan jalannya pernikahan kita. Kalau kita menjalani janji, covenant yang kita ucapkan di pernikahan, kita pasti akan menerima berkat pernikahan kita. Dan jangan lupa, lakukanlah dengan disiplin dan nasihat, tapi semua di dalam kasih. Ya. Jangan kita dengan secara peraturan. Ya. Ini mungkin kebenaran sederhana, tapi saya rindu, dan juga teman-teman khususnya di pelayanan parenting, para pemimpin penatua rindu, supaya kita semua bisa mengalami Kristus, mengalami Coram Deo itu di rumah kita sendiri, ya, bersama dengan anak-anak. Ya. Maaf Kak, ada pertanyaan. Oke, ya nggak apa-apa. Mungkin boleh kayak satu aja nih kayak terakhir. Iya, silakan. Ada pertanyaan, kalau kita sendiri sebagai orang tua masih konflik, bagaimana kita mendidik anak dalam Tuhan? Nah, itu betul sekali. Jadi buat Bapak Ibu yang sadari bahwa masih mengalami konflik, ya. Yang pertama gini, konflik itu nggak akan pernah selesai loh. Asal tahu aja, ya. Bisa cari tahu sekalipun dia itu adalah suami istri hamba Tuhan, ya, sampai akhir hidupnya pun tetap ada konflik. Karena kita masih manusia, tetap punya kelemahan, tetap kita bisa khilaf. Ya. Konflik itu kan karena perbedaan, tapi ingat, konflik bukan dosa. Yang jadi masalah bagaimana kita menyelesaikan konflik itu. Jadi jangan pernah kita jadi rendah diri, ya, jadi pesimis. Aduh, gue nggak bisa jadi orang tua yang bener deh. Gue masih ribut sama istri gue masih ribut sama suami gue. Kemarin malam barusan kita nada tinggi kan gitu, ya, di depan anak lagi, ya. Bentar, ya. Yang pertama benar, kita itu harus bertobat tentunya, ya. Kalau kita punya dosa, untuk kita belajar menyelesaikan konflik dengan benar dengan suami atau istri kita. Itu bagian kita, ya. Itu di sesinya Return to Eden juga LC tadi menyampaikan itu. Tapi kedua, ya, kita juga perlu sadar, ya, kalau hati kita itu mau bertobat, ya, setelah konflik, ya, Tuhan akan pakai kita tetap sebagai orang tua bisa mendidik anak kita. Kan seperti tadi saya bilang, nggak semua orang tua yang harus benar-benar nggak ada konflik baru bisa didik anaknya dengan benar. Enggak. Justru seringkali orang tua yang ada konflik, itu malah justru bisa didik anaknya dengan benar. Asalkan mereka bisa menyelesaikan konflik dengan benar. Misalnya, itu suami istri ribut, terjadi ribut karena si istri tidak percaya pada suaminya karena kebiasaan mikir sendiri nggak pernah ngomong apa yang di otaknya, kan gitu ya seringkali. Nah, setelah konflik itu terjadi dan selesai, ya, dan bisa dijelaskan kepada anaknya tentang apa yang terjadi. Jadi menyelesaikannya dengan cara jelaskan pada anak apa yang terjadi, sehingga dia bisa belajar, oh ternyata bahwa keterbukaan itu penting, ya. Ternyata belajar empati itu penting. Begitu. Baik Kak, ini ada curcol dikit Kak dari Kak Maria nih.
ya kan? Ini kakak Kega kita, dia bilang sharingnya sangat memberkati. Nah, benar nih bahwa bahwa saya sebagai pembina anak ya juga butuh kerjasama dengan orang tua untuk mendidik anak dalam jalan Tuhan. Nah, ini Bapak Ibu, Saudara, tolong sekali lagi ingatkan pasangan kita dan diri kita sendiri bahwa tanggung jawab mendidik anak bukan pada kakak sekolah minggu atau guru kega atau pemurid anak kita sekalipun, tapi tanggung jawab mendidik anak adalah pada kita semua sebagai orang tua. Bukan begitu ya, Kak ya? Betul. Oke, thank you Kak Maria buat komennya, buat sharingnya sedikit curcolnya Ya, Kak ya. Rian, thank you. Oh, bagus ya. Oke, Kak Yusuf, ada lagi Ya. yang mau disampaikan? Kalau misalnya tidak, bisa kita tutup Oke. dalam doa. Kita mau dalam doa ya, supaya setiap kebenaran sudah kita dengar, kita bisa beroleh kasih karunia, supaya kita bisa menjalankannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau tidak pernah tinggal diam atas kami Tuhan, sebagai orang tua. Engkau selalu tidak henti-hentinya menyediakan kasih karunia, menyediakan pertolongan, menyediakan kebenaran. Banyak hal Tuhan yang sebenarnya Engkau sediakan buat kami, supaya kami bisa mendidik anak kami dengan benar Tuhan di dalam jalan-Mu, khususnya di masa-masa yang sulit ini. Allah Roh Kudus, tolong setiap kami Tuhan sebagai orang tua, supaya kami itu boleh benar-benar bisa punya hati yang taat. Kami mengikuti apa yang Kau kehendaki, sehingga kami boleh melihat bukti dari kesetiaan-Mu Tuhan. Bapa, berkati Tuhan setiap teman-teman sebagai ayah dan ibu, supaya sungguh-sungguh ada kasih karunia-Mu Tuhan yang memampukan setiap mereka menjadi orang tua, sehingga anak mereka Tuhan boleh berjalan di dalam jalan-Mu. Mereka boleh terima pewahyuan tentang Engkau Tuhan di usia mereka, sehingga mereka boleh Tuhan mewarnai dan menentukan generasi mereka. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua pembicaraan kami, segala sesuatu yang kami sudah lakukan di waktu ini ke dalam tangan. Hanya di dalam nama Yesus kita semua percaya katakan, amin.